Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu kembali kita dalam paket acara apa yang kita sebut dengan bincang-bincang ringan tentang kehidupan. Bapak Ibu, saudara-saudari, di mana saja pun Anda berada. Alhamdulillah, kali ini kita telah memasuki ke bagian yang ke-60. Semoga apa yang kita sampaikan dari bagian 1 sampai ke bagian 60 ini bermanfaat adanya. Dan harapan kita tidak lain bahwa apa yang kita sampaikan ini dapat menjadi, katakanlah, masukan yang berharga untuk membina diri kita masing-masing, terutama diri pribadi saya sendiri. Jadi sekali lagi, bukan maksud untuk mengatakan bahwa pendapat kita inilah yang paling benar atau kitalah yang paling benar. Bukan pula bermaksud mau menggurui tuan-puan sekalian, sama sekali tidak. Karena itulah, mari kita merenung tentang kehidupan ini. Intinya itu yang kita harapkan. Saudara-saudari, Bapak Ibu, bagaimana judul yang kita angkat tadi adalah sebenarnya antara nafsu dan kesadaran. Sebenarnya kita semua ini, Bapak Ibu, mau pada kebaikan, cinta kepada kebaikan. Percayalah itu. Tidak ada manusia yang mau jahat, nggak ada. Tapi kenapa kok bisa kita, di antara kita masih banyak juga yang melanggar norma-norma, ketentuan akidah, ketentuan agama, norma susila, adat istiadat, dan sebagainya. Kenapa? Karena nafsu yang disetel oleh iblis laknatullah, sehingga kita merasa apa yang kita inginkan itulah yang sebaik-baik dan seenak-enaknya. Terus dirayu kita, tidak berhenti terus, sehingga kita ikut kemauan nafsu tersebut. Banyak di antara kita yang kemudian terjebak fatal karena mengikuti rayuan nafsu tadi. Kemudian bisa jadi karena kebutuhan hidup, tidak tahan dengan cobaan, akhirnya timbul macam-macam. Timbullah perbuatan maksiat, lari, ingin mencari ketenangan diri, lari mencari harta yang tidak sesuai dengan aturannya. Ini contoh, Bapak Ibu, contoh ya. Saudara-saudari, kita bukan mau memojokkan pihak-pihak lain, tidak, sama sekali tidak. Ini hanya sebagai contoh. Pernah kita mendengar bahwa kebanyakan oknum pejabat yang melakukan korupsi itu katanya kena rayuan istrinya. Apakah benar? Kita tidak mengatakan ini, tapi hanya bertanya, apakah benar demikian? Karena dirayu oleh istrinya untuk hidup mewah. Tapi kalaulah memang demikian, tentu ini ada kaitannya dengan cerita kisah Tok Adam dengan Nek Hawa kemarin dulu,
di surga, ketika Adam tidak mampu dirayu oleh setan, maka masuklah dia kepada Hawa. Dirayunya lah Hawa dirayunya Adam. Kalau kita nih Bapak Ibu, kalau laki-laki nih alah terus terang aja lah. Kalau sudahlah pasangan hidup kita yang meminta, sulit kita nggak kabulkan. Nah, tadi kembali kita tadi ke urusan oknum pejabat tadi, kita tidak mengatakan seperti itu. Tapi kalaupun demikian, barangkali itu tadi ada ceritanya tentang Adam dan Hawa. Hanya itu ya. Jadi kita tidak mau memburukan orang, nggak mau kita dalam konten ini, tak mau kita. Dalam ini hanya acara bincang-bincang ringan tentang kehidupan. Bapak Ibu, saudara-saudari, kembali kita ke bahasan awal. Siapa sih yang tidak ingin hidup baik? Tidak ada manusia yang tak ingin hidup baik. Tidak ada. Sebenarnya kita sudah punya fitrah, sudah ada dalam hati kita ini. Kita tahu bahwa kebaikan itu adalah keindahan. Sementara keburukan itu adalah keburaman, kehitaman, dan kegalauan. Jadi mari kita pupuk keinginan yang ada dalam hati kita ini dengan sebaik-baiknya. Kalau kita tabah menghadapi kehidupan, yakinlah nafsu tidak dapat mengganggu kita. Ini kita perhatikan bagaimana kehidupan para wali, kehidupan para nabi yang penuh dengan ujian, diuji oleh Allah, tapi mereka tabah sehingga akhirnya mendapat kemuliaan di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Kemuliaan yang paling utama yang kita harapkan adalah kemuliaan di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Kalau di sisi manusia ini sedikit saja kalau Bapak Ibu mau mulia, jadi kaya aja lah. Kaya Bapak Ibu, mulialah itu. Bagi manusia, terutama manusia awam yang tidak memiliki kecerdasan dan kemapanan. Kalau kita kaya, semua tunduk. Seperti mohon maaf yang kita bicarakan pada bagian yang terdahulu. Istilahnya, ini hanya istilah. Kalau orang kaya Pak Bu, kencing dia di pagar masjid, misalnya, orang nggak berani ngomong apa-apa. Bahkan kalau orang yang goblok itu timbul pula apanya. Alah, memang begitulah orang senang, orang kaya begitu. Masya Allah. Lucu hidup ini Bapak Ibu, lucu. Makanya mari Bapak Ibu pupuk kesadaran kita bahwa kebaikan itu adalah keindahan dan kita cinta kepada kebaikan. Itu barangkali perlu juga kita sampaikan bahwa setiap manusia ini diberi oleh Allah kesempatan untuk kembali kepadanya. Sehingga ada kita mendengar ceramah bahwa Allah memberi tempo sekian lama kepada manusia untuk bertobat, lalu diterima. Kemudian timbul permohonan
agar janganlah sampai setahun misalnya, janganlah sampai sebulan, kelamaan kali. Sehingga ada ceramah saya dengar, waktu kita korah-korah, akan menghembuskan napas terakhir. Itu pun katanya kalau kita bertobat masih terima Allah. Tapi ini terus terang kita hanya menyampaikan pendapat-pendapat ceramah-ceramah tersebut. Kita bukan mengatakan seperti ini. Tapi kalau bisa janganlah pula mau mati mau bertobat, lucu lah pula jadinya. Aneh itu. Jadi mari kita pupuk selagi tubuh masih sehat, selagi lidah ini masih bisa digerak-gerakkan, selagi mata ini masih terang memandang, selagi telinga ini masih jelas mendengar, mari pupuk kesadaran bahwa setiap kita ini sebenarnya ingin baik, mau baik. Tapi itu tadi faktor keadaan, jangan sempat karena itu, jangan sempat tergoda hawa nafsu. Nanti kita menyesal. Karena terus terang berkali-kali kita ungkapkan, kehidupan di dunia ini hanya sementara, Pak, Bu. Sementara. Kita nggak mau mencampur adukkan antara materi ceramah kita ke nomor satu ke nomor ini. Itu saja. Banyak kita hal-hal yang lain kita sampaikan. Karena yang itu sudah kita sampaikan kepada bagian yang lain. Jadi yang jelas, hidup ini sementara. Mari kita pupuk kesadaran bahwa kebaikan itu adalah keindahan. Jangan lari, jangan tergoda hawa nafsu. Jangan tergoda oleh kebutuhan. Tidak ada masalah yang tidak selesai, Bapak Ibu. Percayalah. Kan kalau kedengarnya begini nanti, karena kau belum merasakan katanya. Aku, Pak, lebih merasakan lagi kalau soal itu. Jadi tidak ada masalah yang tidak selesai. Yang jelas serahkan segalanya kepada Allah. Jangan karena kebutuhan kita menjadi penjahat. Jangan. Itu hanya alasan yang dibuat-buat sebenarnya. Percayalah itu. Kalau kita tidak berpikir panjang, hanya memperturutkan hawa nafsu dalam kehidupan ini, kita yang kita khawatirkan nanti, Bapak Ibu, rugi. Hidup ini hanya sekali. Sementara keterangan-keterangan atau penjelasan tentang bagaimana kebaikan, balasan kebaikan, bagaimana balasan keburukan, itu sudah jelas di dalam ketentuan agama kita. Jadi kalau bukanlah agama jadi pedoman kita, agama kita, siapa lagi yang mau kita dengarkan? Keterangan dari mana lagi? Coba kita pikirkan. Dari mana kejelasan tentang surga? Bagaimana kejelasan tentang neraka? Bagaimana kejelasan waktu di alam barzakh dan sebagainya? Kalau bukan dari agama. Nggak ada itu. Di buku-buku novel-novel nggak ada itu. Atau di buku-buku karang-karangan biasa nggak ada. Itu hanya di kitab suci kita dan hadis-hadis. Barangkali Bapak-Bapak Ibu, intinya mari kita pupuk keinginan untuk berbuat baik. Jangan ditinggalkan. Nanti kita akan berhadapan dengan suatu masa di mana kita tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Kita tidak dapat bermaksud apa-apa lagi. Sebelum tiba masa itu, mari kita pupuk kesadaran kita bahwa sesungguhnya kebaikan itu adalah keindahan dan didambakan. Itu intinya. Barangkali cukuplah demikian untuk memperhemat waktu atau memperpendek durasi agar Bapak Ibu tidak bosan. Dan sebagaimana biasa, sebelum acara ini kita akhiri atau bincang-bincang ringan tentang kehidupan ini kita akhiri,
kita akan membacakan sebuah sajak yang ada kaitannya dengan tema yang kita angkat. Antara nafsu dan kesadaran, karya Lukman Aleka Pebra. Saudara-saudari, sebenarnya semua kita ini ingin baik, namun nafsu menghardik. Kebutuhan hidup yang menempik. Maka jadilah kita bagaikan kertas putih, kemudian tercabik-cabik, ditimang gelombang keadaan yang centang perenang. Sulit memang. Tetapi saudara-saudari, jika kita tahan menderita seperti para wali, bahkan para nabi, akan ditemukanlah kesejatian jiwa, sulit ternoda, tiada terjamah oleh apa dan siapapun jua. Batubara Sumut 25/01/2025. Barangkali cukup demikian. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.